Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini alhamdulillah kita kedatangan tamu ya. Iya, Ustaz. Sengaja kita undang ke rumah kita langsung untuk berbincang-bincang dengan sahabat perjuangan kita Ustadz Muhammad Siddiq. Ini luar biasa pertemuan beliau. Beliau adalah kader muda, tapi sekarang jenggotnya udah tua juga saya. Sudah mulai tua, Ustaz. Udah mulai tua. Tapi yang menarik, beliau itu dari muda tetap bersemangat, termasuk semangat untuk mendidik. Sejak dari dari didikan subuh masih kecil-kecil, kemudian sekarang beliau bukan lagi mendidik di didikan subuh, tapi sudah membina sebuah pesantren. Iya, Nah, ini barangkali di video ini kita ringkas-ringkas sejenak lah bagaimana pesantren beliau di Payakumbuh, apa motivasi beliau dan kira-kira harapan beliau ini apa. Ini Ustaz Siddiq ya. Iya, Ustaz. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billah hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Shallu ala nabi. Shallu ala nabi. Pertama, suatu karunia atau rezeki yang sangat besar Allah berikan kepada kami siang ini karena bisa berjumpa dengan Syekhul Mujahid dan masyaikhnya atau gurunya umat dan termasuk guru kami sendiri. Jadi kami datang dari Payakumbuh untuk mohon doa, mohon berkah dari guru. Tadi disampaikan oleh guru kita Buya Ibnu Akil Degani kalau kami ini asli murni didikan dari beliau. Kalau kami dididik oleh beliau yakni sejak dari muda seperti disampaikan tadi dan sekarang sudah mulai memasuki usia tua. Dan yang patut kami dan kita semua belajar dari Buya kita Syekh kita Al-Mukarram Al Ustaz Ibnu Akil Degani, beliau umurnya boleh tua tapi semangatnya selalu muda. Sementara ada orang lain umurnya masih muda tapi semangatnya sudah tua. Kalau usia muda semangat sudah tua, apa kata Buya Hamka, lebih baik kain kafan lebih baik berpakaian. Tapi insya Allah betapa mulianya hari ini kita berjumpa dengan Ustaz Ibnu Akil yang memasuki usia 60-an tahun tapi semangatnya seperti 16 tahun. Allah Akbar. Allah Akbar. Dan ternyata Masya Allah yang kedua yakni dalam dunia dakwah beliau mencontohkan berjibakunya, istiqamahnya, ikhlasnya, tangguhnya, berkorbannya untuk dunia dakwah ini. Alhamdulillah dari muda-muda beliau sampai sekarang alhamdulillah selalu berada di garda terdepan dalam perjuangan dakwah terutama di ranah Minang atau di Minangkabau ini atau alias di Sumatera Al-Gharbiyah. Jadi kita bersyukur atas nama masyarakat Minangkabau dianugerahkan oleh Allah seorang ulama, seorang mujahid, seorang mujaddid, seorang yang Masya Allah semangatnya untuk agama dan umat ini. Rana Minang mengukir sejarah dengan ketangguhan, kekokohan, keikhlasan, kesabaran beliau dalam memperjuangkan agama Allah dalam rangka iqamatuddin. Dan bagi kita generasi muda ini wajib untuk mencontoh semangat beliau ini. Oke Ustaz, saya potong sebentar ya. Ya. Itu kalau di Malaysia kata elu-eluan namanya. Artinya kata pendahuluan gitu kan. Nah, inti yang ingin kita sampaikan tadi kan Ustadz Muhammad Siddiq walaupun beliau katakan saya ini guru beliau dan sebagainya. Tapi dalam berjuang untuk menegakkan dakwah, beliau ini bagi saya juga sebagai guru. Guru dalam arti kata bahwa perjuangan beliau, semangat beliau itu tetap terjaga.
walaupun beliau masih muda dan alhamdulillah ini harapan ini. Iya, Nah, tadi sudah saya tanyakan iya, bahwa Ustadz membangun sebuah pesantren, Iya, apa nama pesantren itu, Iya. kemudian motivasinya seperti apa. Nanti akan saya tanya lagi baik, Ustaz. bagaimana kiat-kiat untuk membangunnya. Tapi yang satu dan yang kedua Iya, itu Ustaz. dulu, silakan Ustadz. Terima kasih ya. Itulah contohnya beliau ini ilmu padi ini. Semakin berisi semakin nunduk. Nah, ibarat kelapa semakin tua semakin berminyak. Masya Allah. Jadi kaitannya dengan kita sebutkan tadi dalam hal yakni masyayikh dakwah, karena kaitannya dengan pondok pesantren. Iya. Beliau ini alhamdulillah di masa mudanya sudah mendirikan pondok pesantren. Beberapa pondok pesantren di Minangkabau ini beliau membidaninya. Termasuk salah satunya seperti Subul Salam di Padang Pariaman, dan berbagai seperti Rumah Mu'alaf dan lain sebagainya. Jadi artinya karena kami sebagai murid tentu belajar dengan beliau. Makanya alhamdulillah kita pun juga sekarang ini sedang mendirikan pondok pesantren. Kita beri nama Perguruan Islam Darussalam atau Pondok Pesantren Darussalam yang terletak di Kota Payakumbuh, tepatnya kampung kecilnya Tambago, Kelurahan Taratak, Padang Kampung, Kenagaden Kutunan Godang, Kecamatan Payakumbuh Utara. Itu pondok pesantren. Tapi sekali lagi kita dirikan pondok pesantren ini karena kita mendapatkan pengajaran-pengajaran, motivasi dari guru kita, pentingnya dalam mendidik, pentingnya dalam mengkader, pentingnya untuk bagaimana tongkat estafeta dakwah ini bisa terus berlanjut. Jadi motivasinya adalah untuk melanjutkan perjuangan di dalam dakwah. Betul, Ustaz. Jadi Ustaz melihat kelihatannya pesantren atau pendidikan adalah bagian dari dakwah yang berkelanjutan. Iya, betul. Nah, oleh karena itu salah satu supaya dakwah itu berkelanjutan, Iya, ada yang namanya pendidikan, iya, dan betul. salah satu pendidikan Iya. pesantren. Iya. Nah, tadi motivasi udah. Iya, Ustaz. Lalu kiat-kiatnya bagaimana yang Ustadz lakukan sehingga sudah mulai nampak. Nah, saya udah beberapa kali ke sana, Betul, Ustaz. rekam jejaknya udah ada. Nah, silakan Ustadz kiat-kiatnya itu ya. Dalam perjuangan dakwah apapun namanya, termasuk pondok pesantren ini, yang harus menjadi catatan penting bagi kita 3 hal, Ustaz. Iya. Yang pertama, menjaga keikhlasan. Sehingga perjuangan ini kunci utamanya diterima atau tidaknya ibadah kita adalah ikhlas. Ikhlas ya. Keikhlasan Ikhlas, itu modal utamanya, syarat utama. Yang kedua adalah bagaimana cara kita menjalankannya. Petunjuk Al-Quran dan Sunnah adalah kompas dalam kehidupan kita. Maka jangan sekali-sekali kita melenceng dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Kita harus mengambil jalan yang ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Iya, Setuju sekali kita ya. Iya. Dan mencari strategi, cara-cara lain. Sedang jalan lurus saja kita tempuh, terkadang sudah berat, sudah berliku, sudah mendaki pendakian terasa. Apalagi kita melenceng ke kanan, melenceng ke kiri, kita main zigzag dan sebagainya, tambah repot kita. Jadi konsepnya cukup jalankan apa yang dituangkan oleh Allah dan Rasulnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ini konsep yang kedua. Yang ketiga, pondok pesantren itu harus punya target yang jelas. Karena inilah kita akan membangun pesantren itu, targetnya apa? Kalau sekedar orang punya pesantren, kita harus punya pesantren. Ini teman-teman sudah dirikan pesantren, kita iya pula, itu ikut-ikutan. Nanti akan kehilangan arah di tengah perjalanan. Nah, supaya jangan kehilangan arah, Iya, Sa. kan tadi targetnya udah jelas. Iya, Sa. Kan begitu ya. Betul, Sa. Nah, target yang jelas itu apa dan arahnya kemana? Kan gitu pertanyaan. Pertanyaan Ustaz Akil ini memang pertanyaan yang Masya Allah menggugah betul. Target pondok pesantren itu, kalau kita di Perguruan Islam Darussalam, ada 5 target utama kita. Luar biasa. 1, Ranah Minang adalah negeri yang merupakan lumbungnya ulama. Iya. Nah, Ranah Minang adalah negeri yang melahirkan ulama-ulama besar. Dan tidak hanya diakui oleh Republik ini atau oleh Nusantara, mancanegara mengakui.
tidak hanya diakui secara nasional, bahkan internasional mengakui. Dari Minangkabau, yakni lahirnya ulama-ulama besar. Maka oleh sebab itu, seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Ahmad Yasin Al-Fadani, Buya Hamka, Pak Nasir, Agus Salim, dan banyak ulama-ulama lain, menjadi suatu tanggung jawab besar bagi kita warga masyarakat Minangkabau membangkit batang tarandam. Luar biasa. Supaya apa? Ke depan kembali Minangkabau melahirkan ulama-ulama warasatul anbiya. Ini yang pertama target kita. Target yang kedua, yakni melahirkan dai-dai yang tangguh, yang militansinya tinggi, yang siap berdakwah tidak hanya di lahan-lahan yang basah, tapi juga di lahan-lahan yang kering. Iya. Tidak hanya berdakwah di tempat-tempat di kota-kota, bahkan masuk ke pedesaan-pedesaan, pedalaman-pedalaman, daerah terluar, terpencil, terpinggir. Mereka siap berdakwah untuk iqamatuddin. Dari lisan-lisan mereka ribuan orang-orang bersyahadat. Ini adalah dai-dai yang tangguh yang harus kita lahirkan. Darussalam adalah selain sekolah yang betul-betul melahirkan tekadnya ada ulama, juga sekolah dai, sekolah untuk melahirkan para dai. Ini yang kedua. Yang ketiga, melahirkan para penghafal Quran. Sebab apa? Perjuangan agama Allah ini akan berjaya dengan modal Al-Quran. Maka kita biasakan generasi muda, paginya, siangnya, sorenya, malamnya bersama Al-Quran. Generasi yang akan membangun Islam itu adalah generasi yang tumbuh, berkembang bersama Al-Quran. Tidak bersama handphone, tidak bersama Android, tidak bersama gadget. Kalau itu akan melahirkan generasi lebay, lepai, lesoi, lepoi, dan sebagainya. Jadi ini yang ketiga, yakni melahirkan para penghafal Quran. Sebab yakni Muhammad Al-Fatih merebut Konstantinopel itu tidak dengan Android, tapi dengan bersama Al-Quran. Yakni Salahuddin Ayyubi kembali berhasil merebut Palestina, merebut kembali Masjid Aqsa dengan Al-Quran. Kita tumbuhkan generasi yang tumbuh bersama Al-Quran. Maka moto Darussalam, bersama Al-Quran kita menuju jannah. Yang keempat yang harus kita lahirkan adalah generasi mujahid, generasi pejuang. Ulama penting, dai penting, penghafal Quran penting, tapi harus menjadi mujahid. Republik ini merdeka dengan para mujahid-mujahid. Bung Tomo di Surabaya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jenderal Sudirman dengan sholat tahajudnya, walaupun ginjalnya tinggal sebelah, walaupun komplikasi, walaupun jantung, tapi memimpin perang gerilya dengan apa? Motivasi ruhiyah. Karena apa? Itulah pejuang, itulah mujahid. Kemudian contoh lain, Hadratus Syekh Hasim Ash'ari, ulama besar, tapi dia adalah mujahid, sehingga mengeluarkan resolusi jihad, iskariman au musyahidan. Akhirnya Masya Allah. Ini, Ustaz. Jadi tadi ada dua catatan yang perlu. Dan yang terakhir Ustaz, yang target kita, yakni melahirkan generasi soleh. Itu Ustaz. Saya tanyakan dulu masalah lahan yang kering. Gitu. Bahwa perjuangan itu butuh segalanya, modal macam-macam. Sementara kita harus bersiap bukan hanya di lahan yang basah, tetapi harus juga bersiap di lahan yang kering. Betul, itu artinya kita harus membuka lahan-lahan yang baru untuk berdakwah. Saya pengalaman ke beberapa tempat malah dengan Ustaz Siddiq. Pagi-pagi sebelum subuh kita udah masuk ke masjid di daerah Jambi ya. Nggak ada satu pun orang yang datang untuk sholat kecuali kita yang datang waktu itu. Dan sampai selesai itu sebetulnya yang datang itu di lain kita hanya satu orang. Nah, kalau nggak ada kita waktu itu berarti imam dan apalagi imam makmum merangkap semua. Itu pengalaman kita kan. Nah, oleh karena itu bagaimana ke depan memang kita harus memperbanyak para dai dan daiyah. Nah, ini sangat penting. Dan Ustadz Siddiq ini sudah menjadi untuk melanjutkan perjuangan dakwah itu. Namun ada tadi yang penting kita beliau pertajam sedikit,
yaitu lahirnya generasi yang soleh yang akan melanjutkan perjuangan di Republik ini. Ya Ustaz, ya silakan. Masya Allah. Jadi dua hal barangkali kami tanggapi. Yang pertama, lahan yang kering tadi. Seorang dai, mereka harus siap berjuang untuk agama ini. Mereka tidak berpikir bagaimana nanti ekonominya akan tambah bagus, kesejahteraannya tambah meningkat. Tapi saatnya kita berpikir apa yang bisa kita berikan untuk agama ini, bukan apa yang kita dapatkan untuk agama ini. Nah, kalau ibaratnya kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, hidupkanlah Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Nah, jadi artinya apa? Apa yang kita berikan untuk agama ini, untuk umat ini, insya Allah kalau itu motivasi kita, insya Allah agama ini akan berjaya. Kemudian yang kedua, berkenaan yang disampaikan oleh generasi yang soleh ya. Berkenaan dengan generasi yang soleh. Di Republik ini bukan kurang orang-orang cerdas, bukan kurang orang-orang pintar, tapi kurangnya adalah orang-orang soleh yang mengelola negara ini. Jadi Darussalam kita dirikan memang untuk mempersiapkan lahirnya ulama-ulama warasatul anbiya dan alhamdulillah umara yang berkhidmat untuk umat. Nah, ulama dan umara setali mata uang, tidak bisa dipisahkan. Hari ini kenapa negara kita, kalau kita lihat di Qatar misalnya, di Qatar, lahir seorang bayi, setiap bulan masuk ke rekeningnya 140 juta gitu. Setiap bulan lahir bayi 140 juta, lahir bulan depan bulan berikutnya rekeningnya 140 juta, 140 juta. Setahun umur anak baru sudah punya di rekeningnya miliaran. Itu kalau kita dilahir di Qatar. Yang kedua, kalau lahir kita di Uni Emirat Arab, setiap bulan masuk ke rekening anak tadi 80 juta rupiah. Uang sekolahnya gratis di sana, kemudian ditambah lagi untuk biaya kesehatan gratis, tiap bulan masuk pula 80 juta. Per anak. Setiap bulan. Lahir anak yang ketiga, pekiknya tambah keras. Kenapa pekiknya keras? Karena ketika dia lahir langsung membawa utang 33 juta. Pertanyaannya adalah, di manakah anak yang ketiga ini lahir? Itu di kita itu ya. Di kita itu. Itu apakah ini karena memang kita harus menanggung beban hutang seperti itu? Enggak. Karena jujur kita katakan, ada kesalahan dalam mengelola negara yang sangat kaya raya ini. Dan kita tidak perlu sanksikan lagi Republik ini kaya raya. Buktinya aja, Jepang ke sini, Belanda ke sini, Portugis ke sini. Dan untuk membawa kekayaan keluar. Untuk mengeruk kekayaan alam kita. Untuk apa Amerika sampai di sini bercokol seperti menguasai Freeport atau Caltech di Riau atau Timah di Aceh dan sebagainya untuk mengambil kekayaan kita. Artinya Republik ini kaya. Terus kok rakyatnya miskin? Belum maksimal kita mengelola negara. Untuk itu lahirnya ulama, lahirnya penghafal Quran, lahirnya orang-orang soleh, insya Allah akan memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Diurus oleh orang-orang bodoh. Oleh sebab itu kita harus melahirkan generasi-generasi soleh tersebut. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, bagaimana Republik ini dikuasai oleh orang soleh. Gitu. Masya Allah, tabarakallah. Gitu Ustaz. Jadi Darussalam untuk melahirkan ulama dan umara agar berkhidmat membahagiakan rakyat. Luar biasa Ustaz Siddiq. Mudah-mudahan pencerahan bagi umat ini. Dan jangan lupa ya, viralkan. Kemudian kameraman, luar biasa. Kita cukupkan demikian dulu. Ya, insya Allah ada video baru lagi yang akan muncul. Amin. Dalam rangka menegakkan dakwah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.